Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Para sahabat terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan akhlak mulia kita, serta insya Allah kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Dan juga insya Allah kita selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillah para sahabat terindah sekalian, pada video kali ini merupakan video yang direkam khusus untuk para pemirsa sekalian dimanapun kita semua berada di malam yang ke-30 ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, di mana baru saja kami menyelesaikan sholat berjamaah, sholat tarawih di Masjid At-Taqwa, Jalan Haji Kamil. Dan insya Allah malam ini merupakan malam tarawih yang terakhir, dan insya Allah bagi saudara-saudara kita semua yang beriktikaf di masjid, ini merupakan kesempatan Ramadan tahun ini yang terakhir. Beriktikaflah di masjid, dan insya Allah apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku sekalian dimanapun kita semua berada, tadi di awal saya sebutkan kullun nafsin dha'iqatul maut. Itu artinya bahwa semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kenapa ini temanya saya angkat pada video di malam ke-30 bulan Ramadan ini? Karena sebagaimana kita sama maklumi, kita semua sama ketahui bahwa Ustadz kondang kita Tengku Zulkarnain wafat tepat di hari puasa ke-29, yaitu pada tanggal 10 beliau meninggal dunia. Dan pada hari ini tadi pagi beliau dikuburkan di Riau, karena beliau berpesan kepada keluarganya, dia ingin dikuburkan dimanapun dia meninggalnya. Dan ketika dalam roadshow beliau untuk menyebarkan dakwah Islam ke seantero negeri, dan pada waktu itu dia berada di Kepulauan Riau dan terindikasi beliau terserang COVID-19 dan segera dirawat di Rumah Sakit Tabrani di Riau. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berbeda, almarhum dipanggil ke hariban Allah Subhanahu wa taala di puasa ke-29 pada tanggal 10 Mei 2021, dan diselenggarakan penguburannya dengan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan tentulah dunia Islam kita
juga merasakan kehilangan yang luar biasa, di mana yang kita ketahui bahwa Ustadz Zulkarnain ini merupakan ulama yang vokal, yang berani menyatakan benar dengan sebenar-benarnya. Dia berani berkatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan tidak banyak ustadz-ustadz di negeri ini yang mempunyai karakter seperti Ustadz Zulkarnain ini. Meskipun terdengar kontroversi di pemerintahan bahwa hampir banyak kebijakan pemerintah yang memang bertentangan dengan syariah Islam, yang bertentangan dengan ajaran Islam, beliau selalu menyuarakannya. Beliau selalu menyampaikan kritik-kritik pedasnya kepada pemerintah, karena memang secara agama itu dianggapnya tidak sesuai. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh beliau itu bukan semata-mata beliau mencari panggung, akan tetapi memang seharusnya ustadz itu berfungsi sebagai pengontrol ataupun sebagai penasehat bagi para pemerintahan di semua tingkatan, sehingga setiap langkah yang diambil oleh pemerintah itu tetap mempunyai pegangan daripada atau nasihat-nasihat dari para ulama sekitar negeri ini. Karena ulama itu merupakan penasehat daripada seorang pemimpin di negeri ini dari sejak dulunya. Dan Ustadz Tengku Zulkarnain ini memegang peran yang seperti itu. Dan perjuangannya belum selesai. Kritik-kritiknya masih pedas, sehingga kan tetapi realisasinya mungkin tidak begitu dampaknya kelihatan bagi pemerintahan negeri ini. Karena khusus kritik-kritik pedasnya itu mengenai ketimpangan, ketidakadilan perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah kepada umat Islam khususnya. Dan ini kita masih bisa berbeda pendapat yang sangat panjang untuk dipertentangkan. Akan tetapi video saya kali ini tidak membahas tentang pertentangan-pertentangan itu. Akan tetapi video kali ini wabil khusus saya sampaikan untuk the great condolences to the great ulama Ustadz Tengku Zulkarnain atas apa yang telah dilakukan, yang telah diperjuangkannya untuk negeri ini. Saya sangat meyakini akan tumbuh ustadz-ustadz lain yang tetap kritis terhadap pemerintah, bukan karena untuk mencari peluang-peluang bagi mereka untuk menuai jabatan atau lain sebagainya. Dan insya Allah ulama-ulama ke depan akan tetap kritis untuk menyuarakan bahwa yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Dan semoga perjuangan Tengku Zulkarnain ini akan mendapatkan generasi selanjutnya, dan pemerintah juga tetap mempertimbangkan setiap apa yang diambil keputusan oleh para ulama dan menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan untuk negeri ini. Mau ataupun tidak mau, senang ataupun tidak senang, negeri ini merupakan negeri yang mayoritasnya Islam, maka keadilan itu harus tetap disamaratakan atau disamakan, jangan memilih-milih. Negeri kita, negeri Islam, jangan muslimnya yang terpuruk di negeri sendiri yang mayoritas Islam. Untuk itu, selamat jalan Pak Ustadz Tengku Zulkarnain. Dan sebelumnya saya khususon illa ruh Ustadz Tengku Zulkarnain binti Abdullah fi syafati Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Pak Ustadz mendapat tempat yang layak di sisinya dan mendapat surga Jannatul Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangannya. Semoga akan muncul Ustadz
Tengku Zulkarnain yang lain dengan pola pikir yang sama dalam wujud yang berbeda, akan tetapi tetap mengutamakan visi-visi Islami dan tetap mengutamakan justice yang equal before justice kepada seluruh umat, kepada seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kepada umat Islam saja, kan, tapi justice for all people of Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.